Selanjutnya, kita akan membahas mengenai grafik barisan. Kalian perlu bisa membedakan antara grafik barisan dengan grafik pada fungsi. Nah, kita mulai dari gambar yang sebelah kanan, ya, yang ini. Ini merupakan grafik dari fungsi. Misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan 1 per x, dengan x lebih besar sama dengan 1. Artinya nilai x ini merupakan bilangan real lebih besar sama dengan 1. Bilangan real itu artinya adalah seluruh bilangan dari yang lebih besar dari sama dengan 1, bukan hanya bilangan bulatnya saja. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai x yang lebih besar sama dengan 1, maka akan menghasilkan grafik yang kontinu, artinya di sana tidak putus. Kalian bisa coba, misalkan ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya adalah 1 per 1, yaitu 1. Kalau x-nya 2, maka hasilnya adalah y sama dengan 1 per 2. Nah, tapi di sini terdapat banyak titik antara 1 dengan 2. Misalkan ketika x-nya 1,5, itu ada nilai y-nya. Ketika x-nya sama dengan 1 seperempat, ada y-nya, dan seterusnya. Sehingga garisnya itu kontinu, tidak terputus. Nah, kita bisa membedakan dengan gambar yang di sebelah kiri. Nah, gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan grafik barisan. Nah, sesuai definisi dari barisan, itu hanya berlaku untuk n bilangan natural atau bilangan asli. Jadi dimulai dari 1. Nah, misalkan bentuk umumnya, formula umumnya adalah y sama dengan 1 per n. Nah, kita substitusikan nilai n bilangan asli. Misalkan dimulai dari n sama dengan 1. Maka y-nya adalah 1 per 1, yaitu 1. Dalam bilangan asli, setelah 1 yaitu 2. Maka 1 per 2. Selanjutnya adalah y sama dengan setengah. Selanjutnya, n sama dengan 3. Maka y-nya sama dengan 1 per 3, dan seterusnya. Nah, sehingga menghasilkan hanya berupa titik-titik saja. Begitu ya. Jadi, kalian bisa membedakan grafik pada barisan itu hanya terdiri dari titik-titik saja ketika n-nya bilangan asli. Angkanya bulat, n-nya. Y-nya bisa tidak bulat ya, boleh real. Tapi grafik pada fungsi dia menghasilkan garis yang kontinu. Begitu. Selanjutnya kita akan coba menggambarkan antara grafik fungsi dan grafik barisan untuk contoh yang lain ya. Misalkan kita mau menggambar fx sama dengan x kuadrat dengan x-nya elemen real. Nah, kita lihat bahwa dari fx sama dengan x kuadrat ini merupakan fungsi. Artinya kita akan menggambarkan fungsi di mana x-nya adalah elemen real, begitu ya. Nah, kita buat misalkan ini adalah sumbu y-nya. Lalu ini adalah sumbu x-nya. Nah, kita mulai dari 1, 2, 3. Cukup ya? 1, 2, 3. Artinya di sini, ketika x-nya elemen real, maka ada negatif, ada 0, ada positif ya. Jadi misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Lalu untuk sumbu y, kita buatkan. Oke, misalkan cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, gambarnya berarti kita substitusikan jika x-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat. X-nya 1, maka 1 kuadrat. 2, maka 2 kuadrat. Kalau 3 berarti 3 kuadrat 9 ya. Maka kurang lebih nanti grafiknya seperti ini. Nilainya bukan hanya ada di X yang bilangan bulat, tetapi ada juga di bilangan-bilangan antaranya. Artinya dia ada pada bilangan real. Jadi ada X-nya setengah, X-nya seperempat, dan seterusnya ya. Maka dia menghasilkan garis yang kontinu. Lalu untuk negatifnya, min 1 dikuadratkan, min 2 dikuadratkan, min 3 dikuadratkan, ya kurang lebih seperti ini.
maka hasilnya menjadi grafik yang kontinu juga. Ya, seperti ini kurang lebih. Ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Dia kontinu. Nah, inilah grafik fungsi. Selanjutnya, kita bisa membedakan dengan grafik, misalkan an sama dengan n kuadrat. Dengan n itu elemen dari bilangan natural. Bilangan natural atau bilangan asli ya, yang dimulai dari 1. Nah, karena n ini adalah elemen bilangan natural, maka kita mulai dari n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka untuk gambar grafiknya, kita hanya perlu di bilangan positif ya, dimulai dari 1. Oke, ini n ya. Misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Maka di sini adalah an-nya. Ini adalah an-nya. Di 1, 2, dan seterusnya ya. Oke. Nah, untuk gambar grafik dari barisan ini, kita mulai dari n sama dengan 1. N sama dengan 1, maka an-nya adalah 1. Kita beri titik. N-nya sama dengan 2, maka 2 kuadrat, yaitu sama dengan 4, kurang lebih di sini. N-nya 3, maka 3 kuadrat, yaitu 9. Misalkan di sini. Dan seterusnya. N-nya 4, maka 16, dan seterusnya ya. Jadi, bisa kita bedakan bahwa grafik pada fungsi itu menghasilkan garis yang kontinu. Jadi, ini berlaku untuk X elemen real, bukan hanya bilangan bulat saja. Tapi, pada grafik untuk barisan, dia hanya berlaku pada bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, hanya bilangan bulat yang dimulai dari 1, begitu. Mungkin bisa dipahami ya perbedaan antara grafik fungsi dengan grafik barisan.